Hello students, how are you? I hope all of you are doing great. So, for today, we are going to learn about short messages, notices, and announcements. So first, let's discuss about short messages. So in this topic, we are going to discuss about the definitions, the functions, the structure or the characteristics, and the notes and also the examples. Definition of short messages. Short message is a short written functional text or written piece of information to tell something to other people. It could be family, friends, colleagues, etc. Jadi, short message atau pesan singkat merupakan tulisan fungsional pendek atau informasi lisan yang digunakan untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Nah, orang lain itu bisa jadi keluarga, teman, kolega kerja, dan lain-lain. And the next is the function of short message. First, it is to give important information to other people, untuk memberikan informasi yang penting kepada orang lain. To remind someone about something, untuk mengingatkan seseorang mengenai sesuatu. To give short command or instruction, untuk memberikan perintah singkat atau instruksi. And the next one is the structure of short message. There are three parts of the short message. It is the receiver or someone whom the message is written to, yaitu orang yang akan menerima surat tersebut. And the next one is the content. It is the main point of the message. Poin utama dari pesan tersebut. Kemudian the sender, or someone who wrote the message, atau seseorang yang menulis atau mengirim pesan tersebut. And for the notes of the short message, it usually use informal language. Biasanya pesan singkat itu menggunakan bahasa informal atau bahasa yang tidak formal. Kenapa? Karena biasanya pesan singkat itu digunakan untuk memberikan informasi atau memberikan tunjuk kepada orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman, kolega kerja, dan lain-lain. And the next, it must be short and clear. Jadi seharusnya pesan singkat seperti namanya itu harus pendek, harus singkat, dan juga jelas. And these are the examples of short messages. So the first one, let's take a look on this. Dear Mrs. Anggi. The first one we see when we read the short message is the receiver. Atau, nah dalam hal ini, dalam pesan pertama merupakan Mrs. Anggi. I need your help. Please deliver 2 boxes of tart cakes for birthday party. I'm waiting the cake until tomorrow morning at 9 a.m. in my house. Thank you. And the next one is the content atau isinya. Bisa kita lihat dalam pesan singkat ini berisi bahwa penulis meminta tolong kepada Anggi untuk mengirimkan 2 box kue untuk acara ulang tahun yang akan ditunggunya hingga besok harinya pada jam 9 pagi di rumahnya. Dan juga tidak lupa untuk memberikan kata terima kasih. Nah, ini merupakan isi atau konten dari pesan singkat tersebut. Kemudian di bawahnya lagi kita bisa lihat bahwa pengirimnya atau penulis dari pesan singkat ini adalah Sarah, yaitu sender atau pengirim. Atau bisa dikatakan penulis dari pesan singkat ini. Kemudian, let's take a look on the other one. My dearest Sasha, have your breakfast before going to school. Don't forget to bring your lunchbox. Your mom. Bisa kita lihat pada pesan singkat kedua ini bahwa yang ditujukan adalah my dearest Sasha. Nama di bawahnya tertulis your mom atau ibumu. Nah, ibumu ini adalah sender atau penulis atau pengirim dari pesan singkat ini. Nah, lalu kita bisa asumsikan bahwa si penerima merupakan anaknya. Nah, dalam pesan ini berisi bahwa si ibu menyuruh anaknya untuk jangan lupa sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan juga jangan lupa untuk membawa kotak makan siangnya. Nah, kedua teks ini merupakan contoh dari pesan singkat. Seperti namanya, kedua teks ini itu singkat, padat, dan jelas. Dan juga tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal karena biasanya dikirim kepada orang-orang yang dekat dengan kita. So the second topic is announcement. So in this topic, we are going to discuss about the definitions, the functions, the structure or the characteristics, the notes, and also the examples. First, the definition of announcement. Apa itu arti dari pengumuman? Announcement is a written or spoken statement that tells people about something. Jadi pengumuman merupakan pernyataan tertulis ataupun lisan yang digunakan untuk memberitahukan kepada seseorang mengenai sesuatu. Nah, selanjutnya, the function of the announcement. To announce or give information about something for public. Untuk mengumumkan atau memberikan informasi mengenai suatu hal kepada publik, halayak umum.
And the next one is the structure of announcement. So we have 4 parts of the announcement. First, we have the head, or the title or type of event. Nah, jadi dalam head itu atau kepala terdapat judul atau biasanya terdapat nama dari event atau acara, karena biasanya announcement itu membicarakan tentang acara ya. Kemudian there is the body or the content. Jadi terdapat badan atau konten atau isi dari pengumuman. Nah, biasanya terdiri dari date, place, program, etc. Terdiri dari tanggal, tempat, acaranya, dan lain-lain. Biasanya body or content ini berisi hal-hal yang penting, hal-hal utama yang ingin diumumkan oleh si penulis dari pengumuman tersebut. And the next one is the closing atau penutup. Nah, biasanya dalam penutup ini terdapat hal-hal yang ingin ditambahkan, merupakan hal tambahan yang ingin disampaikan atau diumumkan kepada halayak umum. Nah, contohnya kalimatnya adalah for more information. Nah, biasanya for more information ini adalah seperti contact person atau narahubung atau orang yang bisa dihubungi. Selanjutnya adalah the writer, someone or institution who make the announcement. Yang paling terakhir adalah penulisnya atau seseorang atau institusi yang membuat pengumuman tersebut. For the notes of announcement, we need to know that announcements have 2 types. That is the written type and the spoken type. Jadi, announcement atau pengumuman ini memiliki 2 macam, yaitu yang tertulis dan juga yang secara lisan. Kemudian, we can find announcement in school, office, public places, public transportation, and etc. Kita dapat melihat pengumuman ini di banyak tempat, terutama di ruang publik seperti sekolah, kantor, ruang umum, dan juga kendaraan umum seperti kereta, bis, dan lain-lain. Kemudian, the examples of the announcement. So here we have 3 examples of announcement. So the first one is an announcement that is written by the student association, atau bisa kita bilang kalau di Indonesia itu adalah OSIS ya contohnya. The student association will hold a sharing and discussion for students of grade 8 on August 20th at the hall. We are pleased if you can join us. We will also have performances from the representative of some classes. For more information, contact Diana, Secretary at the Students Association Office. Nah, bisa kita lihat dalam pengumuman ini, di bagian bawah terlihat bahwa penulisnya merupakan Student Association, atau bisa kita anggap bahwa di Indonesia itu seperti OSIS ya. Dalam isinya atau main atau the body or the content, kita bisa lihat isinya bahwa mereka mengumumkan bahwa mereka mengadakan sharing and discussion untuk murid-murid kelas 8 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus. Nah, kemudian terdapat juga for more information atau closing-nya atau penutupannya. Nah, di sini juga for more information bisa kita lihat terdapat contact person atau narahubung yang dapat dihubungi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara yang diumumkan pada pengumuman ini. Nah, kemudian untuk contoh kedua, to all third grade students, all library books have to be returned on the 22nd of May 2011. They should be covered with non-colorful wrapping plastic. Lost books must be replaced with the ones of similar subjects. Fine will be charged to the late return of the books. Students who have handed on all books will get receipts that have to be submitted to the administration officers, the library staff. Untuk announcement atau pengumuman yang kedua ini bisa kita lihat ditulis oleh staff atau pekerja perpustakaan yang ditujukan kepada all third grade students atau semua murid kelas 3. Nah, isinya adalah mengenai pengembalian buku yang batasnya adalah 22nd of May, tanggal 22 Mei tahun 2011, dan juga beserta dengan syarat-syaratnya dan juga jika buku-buku tersebut hilang, bagaimana dan apa yang terjadi. Nah, ini merupakan bentuk announcement yang biasanya ada di sekolah ya, atau biasanya ada di mading. Sama seperti yang pertama tadi, mungkin yang pertama tadi juga bisa diletakkan di mading atau majalah dinding. And the next one is the third example. To all department managers, there will be a meeting this afternoon, February 7th, 2012 at 1 p.m. in the meeting room. The meeting will discuss the customer's complaints. Since the topic is very important, presence is a must. Please come on time and don't forget to bring documents needed. Thank you, Director.
Contoh ketiga ini merupakan pengumuman yang ditulis oleh direktur yang ditujukan kepada manajer-manajer semua departemen, to all department managers. Nah, jadi pengumuman ini biasanya ada di perusahaan ya. Isi dari pengumuman ini adalah pengumuman meeting beserta tanggalnya, waktunya, tempatnya, dan juga mengenai tema dari acara tersebut, yaitu mengenai the customer's complaint atau komplain-komplain pelanggan. Dan juga terdapat tambahan di sini bahwa semuanya harus hadir, presence is a must. Dan kemudian terdapat penutupnya juga, please come on time and don't forget to bring documents needed. Untuk menghadiri acara pertemuan tersebut tepat waktu dan untuk tidak lupa membawa dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi 3 contoh ini adalah contoh dari pengumuman. And the next one is about notice, caution, and warning. And the next one is the functions of notice, caution, and warning. So the first function is warning and caution, to warn people to be careful. Fungsi dari pemberitahuan dan juga peringatan itu yang pertama adalah warning and caution, peringatan, untuk memperingatkan orang-orang untuk lebih berhati-hati. Selanjutnya adalah prohibition atau larangan, to notify people not to do something, untuk memberitahukan orang-orang untuk tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah guidance atau petunjuk atau bimbingan, to give information to people to do something appropriately, untuk memberikan informasi kepada orang-orang untuk melakukan sesuatu sebagaimana semestinya. And these is the notes or characteristics of notice. Jadi ini merupakan karakteristik atau ciri-ciri dari pengumuman. So first, a notice must be enclosed in a box. Jadi pemberitahuan ini harus selalu ditulis di dalam sebuah box. And the second one, word limit should not exceed 50 words. Batas maksimum kata yang terdapat dalam sebuah pengumuman adalah 50 kata. And the third one, only relevant information should be included. Do not add any irrelevant information. Hanya boleh ditambahkan informasi-informasi yang penting. Tidak boleh memasukkan informasi yang tidak penting. And the fourth one, a notice should be written on a fresh page. Nothing else should be written on the page on which the notice is written. Jadi dalam menulis atau membuat suatu pemberitahuan itu harus dilakukan atau ditulis di tempat atau box yang dimana tidak ada tulisan lain di dalamnya. Jadi di dalam tulisan tersebut hanya terdapat pengumuman atau pemberitahuan itu sendiri. And the fifth one, personal pronouns like I, me, you, and we should not be used. A notice is written in the third person. Nah, jadi dalam menulis pemberitahuan ini, kita tidak boleh menggunakan kata ganti personal atau individu seperti I, me, you, dan juga we. Saya, aku, kamu, kita, itu tidak boleh digunakan karena dalam menulis pengumuman kita harus selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga. And the sixth one, passive form of voice is used to write the body of the notice. Jadi dalam menulis pemberitahuan kita harus menggunakan passive form, bentuk pasif. Nah, seperti sebelumnya dikatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan personal pronoun seperti saya, aku, kamu, dan kami. Nah, itu artinya dalam menulis pemberitahuan kita tidak boleh menggunakan tenses lain. Kita harus menggunakan semuanya dalam bentuk pasif. Nah, ini adalah contoh, the examples of notice, warning, and caution. So the first one is notice. Notice, seperti namanya pemberitahuan. Nah, jadi fungsinya ini untuk memberi direction or guidance sebagai petunjuk atau bimbingan. Nah, contohnya seperti notice, lab coats must be worn in this area. Jas laboratorium harus digunakan di area ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, notice do not park here. Pengumuman dilarang parkir. Biasanya terdapat di ruang parkir ya. Dan juga sebelumnya itu biasanya ada di pabrik atau di laboratorium. Kemudian yang contoh ketiga adalah notice this car park is under CCTV surveillance. Pengumuman bahwa tempat parkir mobil ini di bawah pengawasan CCTV. Ini biasanya juga terdapat di tempat parkir. Nah, kemudian contoh dari warning. Nah, biasanya warning ini adalah peringatan yang digunakan untuk hal-hal yang sangat berbahaya. Jadi perlu untuk terdapat warning atau peringatan di tempat berbahaya tersebut untuk memberitahukan orang-orang mengenai bahayanya. Nah, contoh yang pertama, warning do not enter. Peringatan dilarang masuk. Ini biasanya tuh di gardu-gardu listrik, biasanya banyak terdapat kalimat seperti ini dan juga di laboratorium, di pabrik, di tempat-tempat yang sekiranya berbahaya pasti banyak terdapat peringatan seperti ini.
Yang kedua, warning, venomous snakes observed in this area. Ular-ular berbisa terlihat di area ini. Nah, biasanya peringatan ini itu dipasang ketika di daerah tersebut telah terlihat atau pernah terlihat ular berbisa. Jadi untuk menginformasikan atau memberi peringatan kepada orang-orang yang melewati atau berada di daerah tersebut. Kemudian, warning, laser radiation, do not stare into beam. Peringatan, radiasi laser, jangan menatap sinar. Ini biasanya terdapat di lab ya, di laboratorium. Nah, kemudian contoh dari caution. Same as warning but for less dangerous cases. Nah, apa sih bedanya caution dan warning? Meskipun dua-duanya berarti sama, yaitu peringatan. Jadi, warning itu adalah untuk peringatan mengenai hal-hal yang lebih berbahaya, yang sangat berbahaya. Sementara caution ini adalah peringatan untuk hal-hal yang sama berbahaya tapi tidak lebih berbahaya dari hal-hal yang dijelaskan oleh warning. Nah, contohnya yang pertama adalah caution, watch your step. Peringatan, perhatikan langkahmu. Nah, biasanya sign atau lambang seperti ini itu ada di KRL ya biasanya. Di antara pintu kereta dan juga stasiun itu biasanya ada lambang seperti ini untuk memperhatikan langkah kita. Dan juga biasanya di elevator atau lift di pintu masuknya biasanya terdapat lambang seperti ini. Yang kedua, caution, hot surface, do not touch. Peringatan, permukaan panas, jangan sentuh. Biasanya ada di lab ya. Kemudian the caution, sharp objects, gloves required. Peringatan, benda tajam, gunakan sarung tangan. Ini juga biasanya terdapat di lab-lab laboratorium ya, dengan bahan-bahan yang berbahaya atau yang tajam seperti dalam caution ini. Yep, and that's all for today's material. I hope all of you understand about our discussion today. And yep, stay healthy and stay happy. See you!